Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita hari ini dapat bertemu pada pertemuan pertama di semester 1 kelas 8. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Nurkhalisa, NPM 19124867. Bagaimana kabar anak-anak semua setelah menjalani libur panjang kemarin? Semoga sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada hari ini kita masuk di mata pelajaran fikih bab 1 tentang pembahasan sujud tilawah. Pasti kalian pernah melakukan sholat berjamaah kan? Kemudian kalian mendapati ayat tertentu yang mana imam melakukan sujud tanpa didahului ruku. Nah, sujud yang dilakukan imam itu ialah yang dinamakan dengan sujud tilawah. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, mari simak dan dengarkan video penjelasan Ibu tentang sujud tilawah ini. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu sujud dan tilawah, yang mana keduanya berasal dari bahasa Arab. Sujud secara bahasa berasal dari kata sajadah yasjudu sajadah, yang berarti tunduk dan merendahkan diri. Jadi, sujud di sini berarti suatu gerakan dengan cara meletakkan dahi atas tanah. Nah, gerakan ini sudah pasti kita kenal semuanya dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu gerakan ini saat kita melakukan sholat. Nah, sedangkan kata tilawah secara bahasa berasal dari kata talayatlu yang berarti membaca. Istilah ini lebih sering digunakan dalam arti membaca Al-Quran. Dari kedua pengertian sujud dan tilawah itu tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat tersebut disebut ayat sajadah. Nah, jadi ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik kita yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajadah biasanya ditandai dengan tanda tertentu seperti tanda kubah. Contohnya seperti yang ada di layar, bisa diperhatikan. Hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum dalam melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Akan tetapi, dalam sholat berjamaah, ketika imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Dan apabila imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak boleh sujud sendirian, karena makmum mengikuti imam. Adapun dalil sujud tilawah yaitu hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajadah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir lalu sujud.
maka kami pun sujud bersama-sama dengannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi itu dalil daripada sujud tilawah. Sebab-sebab sujud tilawah. Ulama Syafi'iyah berkata, sebab-sebab sujud tilawah itu ada 3. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mendengar. Dan ketiga, tidak sengaja mendengar. Sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat ayat sajadah, diantaranya yaitu Surah Al-A'raf ayat 206, Surah Ar-Ra'd ayat 15, Surah An-Nahl ayat 49 dan 50, Surah Al-Isra ayat 109, Surah Maryam ayat 58, Surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, Surah Al-Furqan ayat 60, Surah An-Naml ayat 25 dan 26, Surah As-Sajadah ayat 15. Nah, jadi itu diantaranya adanya ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Syarat dan rukun sujud tilawah. Dalam pelaksanaan sujud tilawah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat sujud tilawah itu 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat sujudnya. Yang kedua, harus menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat melaksanakan sujud tilawah. Yang ketiga, masuknya waktu sujud tilawah, yaitu setelah selesainya atau sempurnanya membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Yang kedua, ada rukun sujud tilawah. Pertama, niat melakukan sujud tilawah. Takbiratul ihram. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Salam dan tertib. Tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud tilawah itu ada 2 macam. Yang pertama, di dalam sholat. Apabila seorang sholat sendirian, begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat langsung takbir untuk sujud sekali, tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Nah, apabila sholat sendirian, mendengar atau membaca ayat sajadah, maka dalam sholat itu langsung takbir untuk bersujud. Setelah membaca bacaan sujud tilawah, kembali berdiri dan meneruskan bacaan ayat yang terpotong tadi. Yang kedua yaitu apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah, kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Nah, akan tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Yang kedua, ada di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah kita maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud, setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Adapun bacaan sujud sajadah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaan daripada sujud sajadah, sujud tilawah. Apakah terus gimana Bu kalau nggak sujud mendengar ayat atau membaca ayat sujud tilawah ini, sujud sajadah ini? Maka kita boleh menggantinya dengan membaca tasbih.
Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Itu gantian daripada sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini hanya disunahkan saja. Jadi apabila kita tidak berada di tempat yang mana memungkinkan untuk sujud, maka kita boleh menggantinya dengan membaca tasbih. Adapun hikmah sujud tilawah, yang pertama, orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Nah, jika setan telah menjauh, maka kita dapat terhindar dari godaan-godaan yang menuju kedurhakaan. Yang kedua, yaitu orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jaminan surga yang dimaksud di sini bukan semata-mata hanya dengan melakukan sujud tilawah, tidak, tetapi juga melakukan ketaatan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga yaitu menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh kepada sesama. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini aja yang materi dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dipahami lagi, dipelajari lagi materi sujud tilawah ini, dan tolong dihafal bacaan sujud tilawah itu tadi. Ini aja dari Ibu, salah khilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.